Seorang direktur rumah sakit rela menyamar jadi pasien miskin, hanya untuk menguji satu hal. Bagaimana manusia diperlakukan saat tak punya apa-apa dan datang ke rumah sakit. Namun semua berubah ketika seorang suster sederhana rela membayar obat dari uang pribadinya, tanpa tahu bahwa pasien lusuh di hadapannya adalah bos besar yang selama ini ia hormati. Hingga ketika kebenaran terungkap, tak disangka nasib keduanya berubah drastis. Bandung pagi itu diselimuti udara yang dingin dan menenangkan. Jalanan mulai dipadati kendaraan, orang-orang bergegas mengejar waktu, menunaikan rutinitas masing-masing. Di kawasan Setiabudi, berdiri sebuah bangunan besar yang tampak kokoh dan berwibawa. Pelang di depannya bertuliskan Rumah Sakit Harapan Sehat, salah satu rumah sakit paling ternama di kota Bandung. Fasilitasnya lengkap, teknologinya modern, dan para dokternya dikenal berpengalaman. Banyak orang memandang rumah sakit ini sebagai simbol kesuksesan dunia medis. Namun, di balik megahnya bangunan itu, ada seorang pria yang memegang kendali penuh atas semua keputusan di dalamnya. Namanya Andi. Usianya baru 35 tahun, sosoknya tinggi, rapi, dengan wajah tegas yang selalu tampak berwibawa. Setiap hari ia tampil mengenakan setelan formal mahal, jam tangan berkelas, dan sepatu mengilap. Di mata publik, Andi adalah pengusaha sukses, direktur muda yang cerdas, kaya raya, dan memiliki segalanya. Tapi hanya sedikit yang tahu, di balik senyum tenangnya, Andi menyimpan kegelisahan yang tak pernah benar-benar pergi. Sejak kecil, Andi tumbuh di lingkungan dunia medis. Ayahnya seorang dokter, ibunya perawat. Ia sering menyaksikan sendiri bagaimana pasien-pasien miskin harus menahan sakit karena tak mampu membayar biaya pengobatan. Ada yang pulang tanpa dirawat, ada pula yang terlambat ditangani. Pengalaman itulah yang menanamkan tekad besar di hati Andi. Suatu hari ia ingin membangun rumah sakit yang bisa menolong siapa saja, tanpa memandang isi dompet. Mimpi itu akhirnya terwujud. Rumah sakit berdiri, berkembang, dan semakin besar. Namun tanpa ia sadari, seiring waktu berjalan, roda bisnis ikut berputar semakin kencang. Sistem administrasi mulai bicara soal target, keuntungan, dan efisiensi. Perlahan, rasa kemanusiaan yang dulu menjadi fondasi, mulai tersisih. Keluhan pasien-pasien tak mampu pun kerap sampai ke telinganya. Di ruang kerjanya yang luas, Andi duduk sendirian di balik meja kayu besar. Dari balik kaca jendela, ia memandangi kota Bandung yang sibuk. Tatapannya kosong, pikirannya jauh melayang. Apakah rumah sakit ini masih berjalan sesuai niat awalku, atau justru sudah berubah menjadi mesin uang? Gumamnya dalam hati. Hari itu, ia memanggil kepala keperawatan untuk laporan rutin. Namun di tengah pembicaraan, kembali terdengar cerita tentang pasien miskin yang merasa kurang diperhatikan. Andi hanya mengangguk pelan, menyimpan semua itu di dadanya. Hatinya semakin resah. Malamnya, saat pulang ke rumah mewah yang sunyi, Andi duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu besar, elegan, tapi terasa dingin. Tak ada tawa, tak ada obrolan. Ia menyadari, hidupnya penuh pencapaian, namun kosong dalam kehangatan. Orang-orang mendekat karena status dan hartanya, bukan karena dirinya. Ia menghela napas panjang. Dan di saat itulah, sebuah ide nekat muncul di benaknya. Andi ingin menyamar menjadi pasien miskin. Ia ingin merasakan langsung bagaimana rasanya berada di posisi paling lemah. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah dokter dan perawat di rumah sakitnya masih bekerja dengan hati, atau hanya sekadar mengikuti prosedur. Meski tahu risikonya besar, Andi merasa inilah satu-satunya cara untuk membuka kebenaran. Keesokan harinya, rencana itu ia siapkan matang-matang. Andi menanggalkan seluruh simbol kemewahan. Ia mengenakan kemeja lusuh, celana bahan yang warnanya memudar, dan sandal jepit. Rambutnya ia acak-acak agar terlihat tak terurus. Ponsel mahalnya ditinggal, hanya dompet kecil dengan beberapa lembar uang pas-pasan yang ia bawa. Di wajahnya, ia pasang ekspresi lelah, seperti orang yang sudah lama kehabisan tenaga. Pagi itu, Andi datang ke rumah sakit miliknya sendiri.
Tapi bukan lewat pintu khusus direktur. Ia masuk melalui pintu IGD, bercampur dengan pasien lain. Tak satu pun mengenalinya. Ia berjalan tertatih, memegangi perut, wajahnya meringis. "Pak, Bapak kenapa?" "Sini saya bantu duduk dulu," ujar seorang satpam dengan sigap. Andi hanya mengangguk lemah. Satpam itu segera memanggil perawat. Disitulah, Andi benar-benar masuk ke dalam perannya sebagai pasien miskin. Di ruang IGD, suasana sibuk. Dokter dan perawat berlalu lalang. Namun pandangan Andi tertuju pada satu sosok. Seorang perawat muda menghampirinya dengan senyum hangat dan wajah teduh. Namanya Naila, 27 tahun. Berhijab sederhana, seragamnya rapi, gerakannya lembut, dan matanya memancarkan ketulusan yang sulit disembunyikan. Ia memperlakukan Andi bukan sebagai pasien kelas bawah, melainkan sebagai manusia yang butuh pertolongan. "Pak, jangan khawatir ya. Saya Naila, perawat di sini. Bapak sakit apa? Ceritakan pelan-pelan, saya bantu," ucapnya lembut. Andi terdiam. Ia tak menyangka, sambutan pertama yang ia terima begitu hangat. "Sepertinya ujianku benar-benar dimulai hari ini," batinnya. Naila membantu Andi berbaring di ranjang pemeriksaan. Tangannya cekatan memeriksa suhu tubuh, tekanan darah, dan mencatat keluhan. Andi tetap berakting, mengerang pelan, mengusap perut, menahan napas seolah kesakitan. "Pak, sudah makan belum? Sejak kapan sakitnya terasa?" tanya Naila penuh perhatian. Andi menunduk, pura-pura malu. "Sejak semalam, Suster. Saya cuma makan seadanya, nasi sama tempe," jawabnya lirih. Naila mengangguk sambil menulis catatan. "Baik, Pak. Tenang saja. Di sini Bapak akan kami rawat. Sekarang istirahat dulu, ya. Nanti saya panggilkan dokter jaga untuk memeriksa lebih lanjut." Andi memperhatikan Naila dengan saksama. Cara bicara perawat itu begitu lembut dan terukur. Seolah setiap kata sengaja dipilih untuk menenangkan hati pasien agar tidak merasa sendirian. Perlahan, hati Andi terusik. Ia kembali teringat tujuan awalnya menyamar, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pasien miskin diperlakukan. Dan sejauh ini, sikap Naila justru membuat dadanya terasa hangat. Beberapa menit kemudian, seorang dokter datang melakukan pemeriksaan lanjutan. Namun ketika Andi mengaku tidak membawa jaminan kesehatan maupun kartu apapun, nada suara dokter itu berubah sedikit ragu. "Bapak, kalau nanti diperlukan tindakan lanjutan, bagaimana soal biayanya? Apakah ada keluarga yang bisa dihubungi?" tanyanya hati-hati. Andi menunduk, berpura-pura gelisah. "Saya sendirian, Dok. Tidak punya siapa-siapa." Dokter itu terdiam. Wajahnya tampak kaku, seperti menimbang sesuatu. Suasana sempat rasa canggung, sampai Naila tiba-tiba menyela dengan suara yang tetap lembut namun tegas. "Dok, untuk sementara kita tangani dulu keluhan Bapak. Urusan administrasi bisa menyusul. Yang terpenting sekarang kondisi pasien stabil." Dokter itu menghela napas, lalu mengangguk setuju. Setelah memberi resep sederhana, ia pamit meninggalkan ruangan. Andi tersenyum kecil dalam hati. Ia kagum, seorang perawat berani bersuara demi pasien, meski tahu posisinya tak setinggi dokter. Hari-hari berikutnya, Andi dirawat di bangsal kelas 3. Ruangan itu penuh, berisi beberapa pasien dengan kondisi berbeda. Dinding putihnya tampak kusam, kipas angin berputar pelan di langit-langit, dan suara batuk bercampur obrolan lirih hampir tak pernah berhenti. Bagi Andi, semua ini terasa asing. Selama ini ia hanya mengenal ruang VIP yang sunyi, dingin, dan penuh kenyamanan. Kini ia benar-benar merasakan bagaimana pasien miskin harus berbagi ruang, tidur di ranjang sederhana, dan sering menunggu lama untuk mendapat perhatian. Naila rutin datang memeriksa keadaannya. Tak pernah sekalipun ia menunjukkan wajah bosan. "Pak Andi, bagaimana perutnya sekarang? Masih terasa sakit?" tanyanya suatu sore. Andi menatapnya, lalu pura-pura meringis. "Masih agak nyeri, Suster.
Tapi rasanya lebih ringan kalau ada suster yang merawat. Naila hanya tersenyum tipis, tak menggubris rayuan halus itu. Ia tetap fokus mengganti infus dan memastikan obat-obatan tepat. Dari situ Andi semakin yakin, perawat ini bukan tipe yang mudah terpengaruh oleh kata-kata manis, apalagi status. Suatu malam, ketika pasien lain telah terlelap, Andi masih terjaga. Ia mendengar langkah kaki Naila yang memeriksa satu persatu ranjang. Saat sampai di tempatnya, Naila pelan-pelan menyelimuti tubuh Andi agar tidak kedinginan. Andi berpura-pura tidur, tapi di dalam dadanya muncul rasa hangat yang sulit dijelaskan. Kehangatan sederhana, namun begitu tulus. Perawat seperti ini, kenapa rasanya lebih berharga dari semua kemewahan yang kumiliki? Gumamnya lirih dalam hati. Keesokan paginya, suasana bangsal sempat memanas ketika keluarga pasien lain datang marah-marah karena merasa pelayanan terlalu lambat. Andi memperhatikan bagaimana Naila menghadapi situasi itu. Dengan suara halus dan wajah tenang, ia menjelaskan, menenangkan, tanpa sedikit pun terpancing emosi. Perlahan, kemarahan itu pun mereda. Hati Andi bergetar. Ia benar-benar melihat sosok yang berbeda. Seorang wanita yang tidak bekerja sekadar demi gaji, tetapi karena panggilan hati. Namun di balik kekaguman itu, rasa bersalah mulai muncul. Naila sama sekali tidak tahu bahwa pasien miskin yang ia rawat adalah pemilik rumah sakit ini. Andi pun bergulat dengan pikirannya sendiri. Apakah aku jahat karena menyembunyikan identitas ini? Atau justru ini satu-satunya cara untuk tahu siapa yang benar-benar tulus? Hari itu, saat Naila selesai menulis laporan di meja dekat pintu, Andi memberanikan diri membuka percakapan. "Suster Naila, boleh saya bertanya?" Naila menoleh sambil tersenyum. "Tentu, Pak. Silakan." Andi menatapnya dalam-dalam. "Kenapa suster begitu sabar merawat pasien miskin seperti saya? Bukankah banyak orang lebih memilih melayani pasien VIP?" Naila terdiam sejenak, lalu menjawab mantap. "Karena bagi saya semua pasien sama, Pak. Kaya atau miskin, rasa sakitnya tetap sama. Kalau saya hanya ramah pada yang punya uang, berarti saya bukan perawat yang tulus." Jawaban itu menembus dada Andi. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berjanji, aku harus mengenal perawat ini lebih dalam. Dia berbeda. Sejak itu, hari-hari Andi di bangsal kelas 3 terasa berubah. Meski masih berpura-pura sebagai pasien miskin, perhatiannya kini tertuju pada Naila. Cara ia bekerja, berbicara, dan menenangkan orang-orang yang panik. Suatu pagi, sinar matahari menembus jendela bangsal. Andi duduk di tepi ranjang saat Naila datang membawa catatan dan obat. Wajahnya tampak segar, senyumnya tulus menyapa satu persatu pasien. "Selamat pagi, Pak Andi. Tidurnya nyenyak? Bagaimana perutnya? Masih nyeri?" "Sudah jauh lebih baik, suster. Terima kasih karena selalu perhatian," jawab Andi. Naila tersenyum sambil mengganti infusnya. Andi memperhatikannya dengan seksama. Ada ketulusan dalam tatapan mata itu, tanpa pamrih, tanpa dibuat-buat. Hatinya bergetar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi memilih menahan diri, takut penyamarannya terbaca. Saat sedang memeriksa tekanan darah, Naila sempat membuka obrolan ringan. "Pak Andi, sebelumnya tinggal di mana? Ada keluarga di Bandung?" tanyanya pelan. Andi terdiam sejenak. Ia tak mungkin jujur bahwa dirinya tinggal di rumah besar kawasan elit. Setelah menarik napas, ia menjawab dengan suara rendah, "Saya sudah tidak punya keluarga. Sekarang cuma menumpang di rumah teman. Itu pun rasanya tidak enak, jadi sering saya lebih banyak di jalan." Naila menatapnya penuh empati. "Maaf kalau saya menanyakan hal pribadi, Pak. Saya hanya ingin Bapak tidak merasa sendirian di sini. Kadang pasien cuma butuh teman bicara supaya lebih kuat." Kalimat itu menghangatkan hati Andi. Sudah lama ia tak mendengar kata-kata tulus tanpa kepentingan apapun. Beberapa hari kemudian, Andi sengaja keluar dari bangsal, berjalan pelan di lorong rumah sakit. Ia ingin melihat suasana dari sudut pandang pasien biasa.
Dari kejauhan, ia melihat Naila sedang menemani seorang pasien lansia. "Jangan khawatir, Nek. Walau anak-anak ibu jarang datang, di sini ada saya." "Ibu tidak sendirian," ucap Naila sambil menggenggam tangan pasien itu. Andi tertegun. Ia sadar, Naila bukan sekadar menjalankan tugas, tapi benar-benar menghadirkan kasih sayang. Dari jauh, ia tersenyum kecil. Hatinya begitu luas, gumamnya pelan. Hari demi hari, interaksi Andi dengan Naila semakin sering. Kadang ia berpura-pura meminta air, kadang mengeluh sakit lebih dari biasanya, hanya untuk melihat reaksinya. Dan setiap kali, Naila selalu sama, sabar dan penuh perhatian. Suatu sore ketika bangsal agak sepi, Andi memberanikan diri bertanya lebih jauh. "Suster Naila, boleh saya tanya sesuatu lagi?" Naila yang sedang merapikan peralatan menoleh sambil tersenyum. "Tentu, Pak." Andi menatapnya serius. Suster tidak pernah terlihat lelah. Setiap hari menghadapi orang sakit, keluhan, bahkan keluarga pasien yang marah-marah. Apa tidak membuat hati jenuh? Naila terdiam sejenak, lalu duduk di kursi dekat ranjang Andi. "Jujur, ada kalanya saya lelah. Tapi setiap kali melihat pasien tersenyum atau merasa sedikit lebih baik, rasa lelah itu hilang. Saya percaya pekerjaan ini bukan soal gaji. Ini soal kemanusiaan. Kalau bukan kita yang merawat dengan hati, siapa lagi?" Jawaban itu kembali menusuk hati Andi. Ia seperti sedang diingatkan pada sesuatu yang lama ia lupakan. Ia membangun rumah sakit dengan niat menolong, namun tanpa sadar membiarkan sistemnya menjadi kaku dan berorientasi pada uang. Kini, lewat sosok Naila, tujuan awal itu kembali terbayang jelas. Malamnya, Andi sulit memejamkan mata. Kata-kata Naila terus terngiang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah rasa hangat ini sekadar kagum, atau sudah berubah menjadi perasaan lain? Keesokan harinya, Andi kembali bertanya, "Suster, apa yang membuat suster memilih jadi perawat? Bukankah banyak pekerjaan lain yang lebih mudah dan menjanjikan?" Naila tersenyum, lalu menunduk sebentar sebelum menjawab. "Dulu ibu saya sakit cukup lama. Kami sering kesulitan mendapatkan pelayanan yang layak karena biaya. Dari situ saya berjanji, kalau suatu hari bekerja di rumah sakit, saya ingin merawat orang-orang yang mungkin tidak punya siapa-siapa, supaya mereka tetap merasa dihargai." Andi menatapnya dalam-dalam. Dadanya terasa penuh. Kekaguman itu semakin tumbuh. "Suster Naila, saya rasa pertemuan kita bukan kebetulan. Mungkin Tuhan punya alasan mempertemukan saya dengan suster," ucap Andi pelan. Naila terdiam sejenak, lalu tersenyum malu. "Bapak berlebihan. Saya hanya melakukan kewajiban saya." Namun dalam hati Andi, keyakinan mulai terbentuk. Pertemuan ini akan mengubah banyak hal. Bukan hanya cara ia memimpin rumah sakit, tapi juga hatinya sebagai seorang pria. Malam itu, Andi duduk di ranjang bangsal dengan pikiran bergejolak. Ia mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah kekaguman ini tulus? Atau sekadar efek dari penyamarannya? Ia pun memutuskan untuk menguji ketulusan Naila lebih jauh. Keesokan paginya, saat Naila datang memeriksa kondisinya, Andi berpura-pura sangat lemah. Ia memegangi perutnya, wajahnya menahan sakit. Naila panik, segera memanggil dokter jaga sambil menenangkan Andi. "Pak Andi, tarik napas pelan-pelan. Saya di sini. Jangan khawatir," ucapnya sambil menggenggam tangan Andi erat. Andi merasa bersalah karena hanya berpura-pura. Namun ia ingin tahu, apakah Naila tetap sabar meski pasiennya terlihat merepotkan. Beberapa jam berlalu. Andi terus berakting. Mengeluh lapar padahal sudah makan, meminta bantuan saat Naila sibuk, bahkan sengaja menumpahkan air minum. Anehnya, Naila tak menunjukkan wajah kesal sedikit pun. Ia tetap melayani dengan sabar, menenangkan Andi dengan senyum. "Pak Andi, saya tahu Bapak pasti tidak nyaman. Tapi percayalah, setiap sakit pasti ada jalan sembuhnya. Yang penting Bapak jangan menyerah," ucap Naila sore itu sambil menyelimuti tubuh Andi. Hati Andi bergetar.
Ia tak menyangka ada seseorang yang bisa begitu sabar menghadapinya. Jika perawat lain, mungkin sudah mengomel. Beberapa hari kemudian, Andi kembali menguji ketulusan Naila dengan cara yang lebih berat. Kali ini ia berpura-pura benar-benar tidak memiliki uang, bahkan untuk membeli obat tambahan yang diresepkan dokter. Dengan wajah tertunduk dan suara lirih, ia berkata, "Suster, kalau obat ini tidak saya beli, apa saya masih bisa sembuh? Saya benar-benar sudah tidak punya uang lagi." Naila menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca, seolah memahami betul beratnya hidup seseorang yang berada di titik paling bawah. Tanpa berkata apa-apa, ia beranjak pergi ke ruangannya. Beberapa menit kemudian, Naila kembali dengan membawa obat itu. "Ini obatnya, Pak," ucapnya pelan sambil menyerahkan plastik obat. "Soal uang jangan dipikirkan. Anggap saja ini rezeki dari Tuhan. Yang penting Bapak bisa sehat." Andi terpaku. Tenggorokannya tercekat, dadanya terasa sesak. Ia menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak pernah menyangka Naila sampai rela mengorbankan uang pribadinya untuk seorang pasien yang ia kira tak punya apa-apa. Malam itu, di bangsal yang mulai sepi, Andi merenung dalam diam. Perawat ini, hatinya benar-benar suci. Tidak ada yang bisa menandingi ketulusannya. "Aku harus jujur suatu hari nanti. Tapi bagaimana caranya? Apakah dia akan memaafkanku setelah semua kebohongan ini?" Keesokan harinya, Andi kembali menguji Naila dengan pertanyaan yang lebih dalam. Saat Naila mengganti infusnya, ia bertanya pelan, "Suster, kalau ternyata pasien yang suster rawat bukan orang miskin, tapi orang kaya yang sedang menyamar, apa suster akan kecewa?" Naila tersenyum tipis, sama sekali tak menyadari bahwa pertanyaan itu adalah cerminan diri Andi sendiri. "Saya tidak akan kecewa, Pak. Karena saya merawat bukan karena status pasien. Kaya atau miskin tetap manusia. Sama-sama sakit, sama-sama butuh dirawat." Jawaban itu menghantam dada Andi. Ia nyaris mengaku saat itu juga, namun kembali menahan diri. Ia ingin kebenaran terungkap di waktu yang tepat, bukan sebagai penghinaan bagi ketulusan Naila. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka terasa semakin dekat. Naila mulai bercerita tentang hidupnya. Ia tinggal bersama ibunya di rumah sederhana di daerah Dago. Ayahnya telah lama meninggal, dan ia bekerja keras sebagai perawat untuk menopang kehidupan keluarganya. Meski hidup pas-pasan, Naila tak pernah mengeluh. Mendengar itu, hati Andi semakin tersentuh. Ia membandingkan kehidupannya yang penuh kemewahan dengan hidup Naila yang sederhana namun penuh makna. Ia semakin yakin, wanita ini bukan sosok biasa. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu siang, saat Andi sedang berbincang dengan Naila di bangsal, seorang dokter senior melintas. Tatapan dokter itu berhenti pada wajah Andi, seolah mengenali sesuatu. Andi segera menunduk, jantungnya berdetak kencang. "Jika identitasku terbongkar sekarang, apa yang akan terjadi? Bagaimana reaksi Naila?" Malamnya, Andi termenung panjang. Ia sadar waktunya semakin dekat untuk berkata jujur. Tapi ketakutan itu terus menghantuinya. Takut kehilangan kepercayaan, takut Naila merasa dipermainkan. Dengan hati penuh dilema, ia menatap langit-langit bangsal. "Apapun yang terjadi, aku harus siap. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap." Dan firasat itu ternyata benar. Keesokan siangnya, saat Naila sibuk mencatat laporan pasien, suasana bangsal mendadak berubah. Beberapa staf rumah sakit berbisik-bisik sambil melirik ke arah ranjang Andi. Dokter senior yang kemarin menatapnya curiga kini datang mendekat dengan wajah tegas. "Pak Andi, atau seharusnya saya panggil Direktur Andi?" ucapnya cukup keras. Naila tersentak. Pasien-pasien lain pun menoleh kaget. Andi membeku. Dalam sekejap, penyamarannya runtuh. "Jadi dia bos rumah sakit?" bisik seorang pasien. "Bukan orang miskin," sahut yang lain. Wajah Naila memucat. Ia menatap Andi dengan mata lebar penuh kebingungan. "Pak, maksudnya apa ini? Selama ini Bapak siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar.
Andi menarik napas panjang, lalu duduk tegak. Ya, aku Andi, direktur sekaligus pemilik rumah sakit ini. Aku menyamar menjadi pasien miskin untuk melihat bagaimana pelayanan di sini. Aku ingin tahu apakah pasien tidak mampu diperlakukan dengan adil. Bangsal itu hening. Semua mata tertuju padanya. Naila menunduk. Tangannya gemetar. Wajahnya memancarkan campuran kecewa dan terluka. Jadi, semua cerita Bapak selama ini, tentang tidak punya keluarga, tidak punya uang, itu hanya sandiwara. Ucapnya lirih, suaranya nyaris pecah. Andi menatapnya penuh penyesalan. Maafkan aku, Naila. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Dari semua orang di sini, hanya kamu yang tulus merawatku tanpa peduli aku siapa. Namun Naila menggeleng pelan. Air mata menggenang di matanya. Tapi Bapak membuat saya percaya bahwa Bapak benar-benar butuh bantuan. Saya bahkan mengeluarkan uang pribadi untuk obat Bapak. Saya merasa ditipu. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari apapun. Andi terdiam. Hatinya seakan diremas. Ia hendak meraih tangan Naila, namun Naila melangkah mundur menjauh. Perasaannya campur aduk, antara marah, kecewa, dan hancur. Setelah kejadian penyamaran itu terbongkar, kabarnya menyebar cepat ke seluruh penjuru rumah sakit. Ada yang memuji keberanian Andi karena mau turun langsung melihat pelayanan bagi pasien miskin. Namun tak sedikit pula yang merasa tindakannya berlebihan, bahkan menganggap staf medis telah dipermainkan. Suasana rumah sakit pun berubah. Naila memilih menjaga jarak. Ia tetap bekerja profesional, merawat pasien seperti biasa, namun sikapnya terhadap Andi terasa dingin. Tak ada lagi tatapan hangat, tak ada senyum tulus. Semua hanya sebatas kewajiban. Hari-hari Andi di bangsal terasa berat. Setiap kali ia mencoba berbicara, Naila selalu buru-buru pergi. Andi hanya bisa menghela napas panjang, menatap punggung Naila yang semakin menjauh. Suatu malam, Andi memberanikan diri menunggu Naila selesai dinas. Saat Naila keluar dari ruang perawat, Andi sudah berdiri di koridor. Kali ini ia tak lagi mengenakan pakaian pasien, melainkan tampil rapi dengan busana sederhana. Naila, tunggu sebentar, ucapnya. Naila berhenti dan menoleh dengan tatapan dingin. Ada apa, Pak Direktur? Kalau urusan rumah sakit, silakan lewat rapat resmi. Saya hanya perawat biasa. Andi menelan ludah, lalu berkata dengan suara tulus, "Aku minta maaf. Aku tahu aku salah karena berbohong. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menyakiti perasaanmu. Aku hanya ingin melihat sendiri bagaimana pasien miskin diperlakukan. Dan dari semua orang, hanya kamu yang membuatku sadar bahwa rumah sakit ini masih punya hati." Naila terdiam. Wajahnya masih menyimpan kekecewaan. Bapak harus tahu, kepercayaan itu tidak mudah. Sekali rusak, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Andi menunduk. Aku rela menunggu. Aku rela melakukan apapun untuk membuktikan ketulusanku. Bukan hanya sebagai direktur, tapi sebagai seorang pria yang jatuh hati padamu. Ucapan itu membuat Naila terkejut. Matanya bergetar, namun ia segera mengalihkan pandangan. Saya tidak tahu harus menjawab apa sekarang. Maaf, saya harus pulang, ucapnya pelan sebelum melangkah pergi. Andi hanya berdiri mematung di koridor rumah sakit yang sepi. Hatinya perih, namun ia sadar, inilah konsekuensi dari kebohongan yang ia pilih. Malam itu, di rumah besarnya yang sunyi, Andi duduk sendiri di ruang tamu. Kemewahan di sekelilingnya terasa hampa. Ada satu hal yang kini terasa jauh lebih berharga dari segalanya, kepercayaan Naila. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan perasaanku nyata, bukan sekadar permainan, gumamnya lirih, seperti janji pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, Andi benar-benar berubah. Ia tak lagi hanya memimpin dari balik meja direktur. Ia turun langsung ke lapangan, masuk ruang perawatan tanpa jas resmi, membantu memindahkan pasien, menyapa keluarga pasien dengan ramah. Awalnya para perawat dan dokter canggung,
Namun perlahan mereka mulai terbiasa melihat direktur yang mau hadir di tengah-tengah mereka. Namun satu hal tetap sulit ia raih, hati Naila. Gadis itu masih menjaga jarak. Profesional, tapi dingin. Andi memahami, luka akibat kebohongan tak bisa sembuh dalam sehari. Suatu minggu pagi, Andi tahu Naila mendapat giliran dinas. Ia datang lebih awal, membawa termos berisi kopi hangat dan kotak kecil berisi roti. Ia menunggu di ruang perawat. Ketika Naila datang, wajahnya tampak lelah namun tetap bersemangat. "Naila," sapa Andi pelan. "Aku tahu kamu mungkin masih marah. Aku hanya ingin memberikan ini. Kamu sering sibuk sampai lupa makan." Naila terdiam, menatap termos dan roti itu. Hatinya bergetar, namun ia berusaha tetap tegas. "Pak Andi, Bapak tidak perlu repot. Saya bisa mengurus diri sendiri." Andi tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi izinkan aku sekali saja melakukan hal kecil untukmu. Anggap saja ini ucapan terima kasih." Akhirnya Naila menerima, meski tanpa senyum. Dalam hatinya, ia tersentuh. Ia tahu Andi sungguh berusaha, meski masih ada keraguan apakah kepercayaan itu bisa pulih sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, perubahan Andi semakin nyata. Ia membuat kebijakan baru, pasien tidak mampu bisa mendapatkan perawatan gratis dengan syarat tertentu. Banyak staf terkejut. Naila pun diam-diam mulai melihat sisi lain Andi yang tulus. Hingga suatu hari, sebuah kejadian besar mengguncang rumah sakit. Seorang anak kecil dari keluarga miskin membutuhkan operasi segera. Ayahnya menangis karena tak punya biaya. Dokter kebingungan, perawat panik, keluarga pasrah. Andi yang mendengar kabar itu langsung datang. Tanpa ragu ia berkata, "Lakukan operasinya sekarang. Semua biaya saya tanggung melalui rumah sakit." Suasana seketika berubah lega. Naila yang berada di sana menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia melihat ketulusan nyata, bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan. Setelah operasi anak kecil itu dinyatakan berhasil, Naila melihat Andi duduk sendirian di taman rumah sakit. Malam sudah larut. Lampu-lampu taman menyala temaram, sementara angin Bandung bertiup sejuk, membawa aroma tanah basah. Naila berdiri beberapa langkah darinya, ragu sejenak, lalu akhirnya duduk di samping Andi. "Kenapa Bapak mau menanggung biaya sebesar itu?" tanya Naila pelan, memecah keheningan. Andi menoleh, tersenyum lembut. "Karena aku sadar, uang memang penting, tapi nyawa jauh lebih berharga. Dan aku tidak ingin lagi menjalankan rumah sakit ini hanya sebagai bisnis. Aku ingin tempat ini menjadi harapan, bahkan bagi mereka yang tidak punya apa-apa." Naila terdiam. Dadanya berdebar. Kata-kata itu terasa jujur, tanpa dibuat-buat. Perlahan, sosok Andi di matanya berubah. Bukan lagi pria yang pernah membohonginya, melainkan seseorang yang benar-benar belajar dari kesalahannya. "Andi," ucap Naila pelan, untuk pertama kalinya tanpa embel-embel Pak atau direktur. Andi menatapnya, hatinya ikut bergetar. "Ya, Naila? Semua yang kamu katakan tentang perasaanmu waktu itu, masih berlaku?" tanyanya ragu, suaranya hampir berbisik. Andi menghela napas, lalu menatap Naila dengan sungguh-sungguh. "Setiap hari, perasaanku justru semakin kuat. Aku jatuh cinta padamu bukan karena kamu merawatku saat aku menyamar, tapi karena ketulusanmu, kelembutan hatimu, dan keberanianmu membela pasien yang tak berdaya. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan selalu menunggumu." Mata Naila berkaca-kaca. Kenangan demi kenangan berputar di kepalanya. Dari hari pertama ia mengira Andi hanyalah pasien miskin, hingga saat kebenaran terungkap dan hatinya hancur. Luka itu nyata. Namun ia juga tak bisa menipu dirinya sendiri. "Andi, aku memang sangat kecewa waktu itu," ucapnya lirih. "Tapi sekarang aku bisa melihat bahwa kamu benar-benar berubah. Dan jujur saja, aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku sendiri. Aku pun jatuh cinta padamu." Andi terdiam beberapa detik, seolah memastikan apa yang ia dengar nyata. Lalu senyumnya mengembang,
penuh kebahagiaan. Perlahan ia meraih tangan Naila. Naila tidak menariknya. Ia justru menggenggam balik dengan hangat. Di bawah langit Bandung yang tenang, malam itu mereka akhirnya saling mengungkapkan perasaan. Luka akibat kebohongan perlahan sembuh, digantikan oleh kejujuran dan harapan baru. Sejak saat itu, hubungan Andi dan Naila semakin dekat. Andi tetap menjadi direktur rumah sakit, kini lebih bijaksana dan manusiawi. Sementara Naila tetap menjadi perawat sederhana dengan hati yang tulus. Bedanya, kini mereka berjalan berdampingan, saling menguatkan dan saling mendukung. Bagi Andi, penyamaran yang dulu ia lakukan mengajarkannya satu hal paling berharga. Kekuasaan dan harta tak berarti apa-apa tanpa hati yang tulus. Dan bagi Naila, ia menemukan cinta yang tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari ketulusan yang nyata. Cinta itu tumbuh perlahan, dari bangsal rumah sakit sederhana, hingga akhirnya menjadi kisah indah yang akan mereka kenang sepanjang hidup.